bedanya antropologis dan historis. Kalau antropologis itu tentang perilaku manusianya, kalau historis itu tentang sejarah dalam Islamnya. Jadi pendekatan yang menggunakan itu kalau dari kelompok kami. Terus udah kenal nggak tokoh-tokoh yang dari pendekatan antropologis yang pernah meneliti Indonesia, Islam di Indonesia? Kalau antropologi yang di ya kurang tahu kalau yang di Indonesia yang meneliti. Pernah tahu nggak Islam dengan Islam santri itu, Islam priai? Pernah dengar nggak namanya Clifford Geertz? Belum Pak, belum. Pernah baca nggak mata? Pernah baca? Mbak Diamonti pernah baca Clifford Geertz? Belum, Pak. Belum. Clifford Geertz itu adalah orang dari Eropa yang meneliti Indonesia, tentang Islam di Indonesia dengan pendekatan antropologis. Banyak sekali peneliti-peneliti dari Eropa, belahan dunia di luar Indonesia itu meneliti Islam di Indonesia karena menganggap bahwa Islam di Indonesia itu sangat unik. Dan ada yang menganggap bahwa di Indonesia itu masuk pada little Islam. Karena apa? Karena little Islam itu karena apa ya disebut little Islam itu karena implementasi dari perilaku beribadah, spiritualitas dan sebagainya ini beradaptasi kebudayaan lokal sehingga disebut sebagai Islam Puritan itu. Nah, dalam kategorisasi Clifford Geertz melihat dengan pendekatan antropologis sehingga dia mengkategorikan Islam di Indonesia ada beberapa kategori. Yang pertama adalah Islam abangan, yang kedua adalah Islam santri, kalangan santri. Saya nggak tahu motifnya seperti apa waktu meneliti dulu itu. Dia meneliti Jawa, di beberapa daerah di Jawa itu. Banyak sekali penelitian tentang antropologis Islam. Ada yang melihat juga pendekatan ini tidak hanya menggunakan pendekatan antropologis, tapi juga ada yang memperpadukan antara pendekatan antropologis. Ingat bahwa pendekatan historis ini tidak terpisah dari Islam. Pendekatan historis tidak berbicara tentang sumber agama dan sebagainya. Akan tetapi pendekatan historis itu adalah mengungkap bagaimana sebuah ajaran atau budaya yang lahir dari interpretasi ajaran itu ada. Maka sifat dari penelitian atau pendekatan historis maupun antropologis ini lebih bersifat deskriptif kualitatif. Ya, lebih bersikap deskriptif kualitatif. Tahu kualitatif itu apa kalian? Tahu nggak kualitatif, kuantitatif itu apa? Kurang tahu, Pak. Setahunya kuantitatif itu kuantitatif ya? Hah? Kuantitatif konsisten itu? Bukan gitu. Gimana ya? Nggak bisa dijelaskan. Ada yang tahu nggak kualitatif dan kuantitatif? Sebenarnya materi ini sangat tinggi sekali, kelasnya sangat tinggi sekali materi ini. Hari ini pendekatan historis dan antropologis itu sangat tinggi sekali. Sebenarnya kalau akan dimudah dipahami ketika Anda sudah bagaimana melakukan sebuah metodologi. Metode penelitian itu akan dibagi menjadi dua dengan pendekatan pertama adalah
kuantitatif dan kualitatif. Biasanya kuantitatif itu selalu akan menggunakan metode penggalian data berdasarkan pada survei. Survei itu ada kuesioner, ada responden, itu loh ya. Terus habis itu jumlah populasinya besar sekali. Diambil sampel, ditentukan sebagaimana mengambil sampelnya, terus dari hasil kuesioner dengan data-data statistik. Ya tentunya uji validitas dan sebagainya menggunakan rumus-rumus yang ada, yaitu menggunakan pendekatan statistik dalam mengukurnya. Itu kuantitatif itu. Tapi kualitatif ini adalah sebuah penelitian yang bersifat interpretatif. Salah satu interpretatif tahu nggak? Gue nggak mengerti. Interpretatif itu apa? Saya kasih contoh aja lah, biar mudah. Kamu menyebut kuda itu apa? Seekor kuda ya? Ya. Seekor ya? Seekor kuda. Oke. Itu secara kuantitatif bisa itu. Secara kuantitatif bisa. Tapi secara kualitatif ekor tidak akan mampu merepresentasikan kepala, tubuh, kaki, dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa dalam tubuh kuda itu punya kebenaran masing-masing, punya karakteristik masing-masing. Sehingga dalam penelitian kualitatif, kebenaran itu selalu dianggap sebagai kebenaran yang bersifat subjektif. Artinya apa? Bahwa setiap individu itu mampu membuat kebenaran sendiri berdasarkan opsi mereka dan kepentingan mereka. Sehingga dalam penelitian kualitatif, dan wawancara mendalam. Dalam proses penggalian datanya, penggalian informasi-informasi yang sudah dikodingkan ya. Data, namanya data itu bukan lembaran-lembaran, enggak. Data itu adalah informasi-informasi yang sudah dikodingkan berdasarkan pada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitiannya. Sehingga apa? Ya, sehingga dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu harus ada panduan. Kalau kuantitatif itu ada panduan bersifat kuesioner, tapi dalam kualitatif biasanya ada panduan melakukan observasi dan panduan wawancara. Nah, ya silahkan kalian membuat observasi sedikit-sedikit. Saya yakin kok. Kayak kalian pernah bikin berita nggak? Saya tanya, kalian pernah bikin berita nggak? Belum, Pak. Belum. Dulu di SMA pernah ngerjain tugas observasi nggak? Pernah. Pernah, Binas, Revi. Ya, Pada saat mengerjakan observasi apa yang kamu lakukan? Penelitian. Gimana, Pak? Melakukan penelitian dan pengamatan, Pak. Lah ya, pengamatan yang kamu amati apa? Objek yang mau diteliti itu. Oke. Itu harus bersifat empiris apa enggak? Tahu enggak istilah empiris? Empiris. Revi, Faiz, dan yang lain empiris. Yang sumbernya dari observasi, Pak. Enggak, ya memang sumber dari observasi, tapi empiris itu adalah proses analisis. Empiris itu adalah, saya kasih aja, ini walaupun masalah metodologi penelitian. Ini siapa ya? Suaranya opsin apa ya? Empiris itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera. Itu empiris, bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan rasanya, bisa dicium
aromanya, bisa didengar suaranya, bisa dirasa oleh kasar, halus dan lembutnya dan sebagainya. Itu empiris. Nah, data-data itu harus empiris, informasi-informasi itu harus empiris dan bisa diukur dengan panca indera itu. Maka dalam melakukan observasi selalu menggunakan ini, menggunakan data-data yang diinformasikan, yang diobservasi adalah data-data yang hantu. Bisa nggak kamu teliti, kamu observasi? Saya tanya, jin bisa nggak kamu observasi? Nggak kamu observasi? Bisa. Bisa, Kan bagaimana kamu melihat bagaimana cara membuatnya, bagaimana penyajiannya, bagaimana aromanya, bagaimana rasanya, sehingga data enak, rasakan tuh, oh makanannya enak. Nah, enak versi apa? Maka harus punya ukuran enaknya itu. Lah kayak gitu penelitian, observasi. Nah, dalam konteks kembali ke laptop, dalam konteks dalam konteks ini, dalam konteks pendekatan historis dan antropologis, bahwa dalam pendekatan historis itu tidak tidak serta-merta melulu berbicara tentang asbabun nuzul dan sebagainya, tidak. Itu tergantung pada konteks. Ya, itu akan masuk dari bagian pendekatan historis. Asal muasal bagaimana interpretasi, misalkan gini, saya kasih contoh aja yang memang penelitian etnografis ya. Penelitian etnografis itu bisa juga dalam kajian historis dan juga bisa kajian antropologis. Saya kasih contoh. Ada budaya apa itu? Kalau di Jawa Timur itu nyadran, tahu nggak nyadran? Nggak tahu, Pak. Nyadran itu sedekah bumi. Ya, sedekah bumi. Orang sedekah bumi ini macam-macam. Jadi sedekah bumi dilakukan setiap tahun sekali. Ini macam-macam budayanya. Walaupun namanya sedekah bumi, tapi setiap daerah itu akan merepresentasikan berbeda-beda. Ada yang melakukan syukuran di bawah pohon besar. Jadi kalau di desa tersebut ada pohon besar, maka dia akan melakukan selamatan di sana. Tahu selamatan, syukuran, membawa makanan dan sebagainya, dan ada tayupan dan tari-tarian. Ya, di situ. Yang kedua ada juga interpretasi bahwa interpretasi dari budaya sedekah bumi ini, atau tadi saya bilang apa tadi? Lupa tadi apa? Sedekah bumi. Nadaran. Nyadran ya, budaya nyadran ini ada yang diinterpretasikan bagi masyarakat yang wilayah dakwah sebuah pesantren. Maka bentuk-bentuk tayupan, goyangan dan sebagainya, walaupun pelaksanaannya di bawah pohon besar, diganti dengan istighosah. Ada yang melakukan seperti itu. Lah ini kan perlu diteliti bagaimana transformasi ini kan dari sisi historis. Budaya nyadran ini kalau dalam historis itu adalah sebagai sebuah sebagai sebuah ritualitas yang dilakukan oleh agama Hindu. Atau sebelum agama Hindu ada namanya kepercayaan animisme, kepercayaan terhadap roh-roh halus atau sang yang telah sang yang telah di luar kekuatan manusia. Itu ada animisme. Sehingga dalam konteks ini pohon besar dianggap sebagai dewa atau dianggap sebagai roh yang besar di luar diri manusia yang mampu memberikan kehidupan terhadap manusia. Karena tanpa keberadaan pohon besar tersebut, sumber air dalam daerah tersebut akan habis. Maka muncullah penghormatan terhadap pohon besar itu dan dianggap sebagai dikultuskan. Ini dari sisi animisme.
Dan dari sisi Hinduisme juga seperti itu. Maka karena apa? Karena dari sisi historis agama Islam masuk itu sesudah agama Hindu. Ya, ini dari sisi historis. Dari sisi antropologi, semua daerah akan merepresentasikan budaya tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Kenapa cara itu berbeda? Ini lagi-lagi juga akan lagi-lagi juga akan berkaitan dengan historisnya dan sebagainya. Saya kasih contoh dua. Pernah ikut mantenan enggak? Atau pernah dimanteni? Pernah ikut mantenan di Jawa enggak? Ada acara resepsi manten terus Anda di Jawa. Pertanyaan saya, kenapa setiap prosesi mantenan itu harus ada pisang dua yang satunya sudah menguning? Terus Pertanda sudah matang, Pak. Hah? Pertanda sudah matang. Oh, oke. Ada juga kenapa setiap proses mantenan itu harus ada janur kuning? Ada resepsi itu, terus habis itu ada kuadi atau namanya apalah di daerah sana, di daerah yang lain. Terus habis itu ada janur kuning. Terus ketika orang nggak tahu dari jarak jauh, dari daerah yang jauh mau ke resepsi mantenan itu, terus ada simbol janur kuning, terus habis itu itu mesti mantenan. Nggak mungkin meninggal ada janur kuning, itu nggak mungkin. Ya, kalau meninggal mesti kain putih ya, bendera kain putih atau kain hitam. Tapi kalau janur kuning mesti proses pernikahan. Kira-kira ada yang tahu nggak itu? Kenapa seperti itu? Ini kajian antropologis. Saya tanya, kalian pernah tahu Reok Ponorogo? Pernah, Pak. Reok Ponorogo itu tahu nggak simbolnya apa? Ada bukan apa? Gimana apa aja itu? Pertanyaan saya, kenapa burung merak itu berada di atas kepalanya? Ada yang tahu nggak? Tahu gambarnya Reok Ponorogo nggak? Ada burung merak di atas kepala singa. Ya, saya kasih tahu. Ini dari sisi historis. Kenapa munculnya simbol-simbol seperti itu? Ini kajian etnografis sebenarnya. Komunikasi simbolik. Kalau dalam bahasa kajian simbolik atau interaksional simbolik, karena manusia itu dianggap sebagai makhluk simbolisium yang mampu simbol-simbol. Dalam klaster komunikasi, Indonesia itu termasuk pada klaster komunikasi tingkat. Ya, karena apa? Karena setiap berkomunikasi selalu menggunakan simbol-simbol. Itu orang Indonesia. Maka orang zaman dulu menyimpan sebuah pengetahuan itu tidak dalam sebuah buku. Tapi orang zaman dulu menyimpan sebuah pengetahuan dan ilmu itu lewat simbol dan lewat lagu-lagu dan sebagainya. Orang dulu. Selanjutnya, pada konteks simbol ini, interaksional simbolis ini dalam kajian etnografis di komunikasi antar budaya, misalkan kita melihat dengan kenyataan melihat realitas tentang Reok Ponorogo. Kenapa Reok Ponorogo di atas kepala singa itu ada merak? Lahirnya Reok Ponorogo itu ada historisnya. Jadi dulu itu kan historisnya adalah orang-orang Ponorogo itu melakukan sebuah demonstrasi, kalau bahasa sekarang itu melakukan demonstrasi atau melakukan kritikan terhadap pemerintahan Majapahit. Karena pada saat itu kerajaan di Ponorogo itu masih di bawah wilayah Majapahit. Nah, pada konteks ini
Majapahit dipimpin oleh sebuah raja. Ya, dipimpin oleh sebuah raja. Terus habis itu raja itu menikah dengan Putri Campa. Nah, pada kenyataannya raja tersebut tidak sangat mencintai Putri Campa itu, sehingga apa, kebijakan-kebijakan yang dibuat itu kebanyakan adalah berdasarkan pada inisiatif dari Putri Campa itu. Maka muncullah Raya Ponorogo bahwa kepala singa dikendalikan oleh Merak itu. Seperti itu historisnya. Nah, ini hanya aspek Reok Ponorogo dan banyak sekali perbedaan penafsiran berdasarkan historis itu banyak sekali. Karena banyak para peneliti menggunakan bukti-bukti yang berbeda-beda untuk membuktikan kebenaran itu. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya, seperti itu kajian-kajian kita, apalagi ketika ngomong Islam, ketika ngomong komunikasi, dan sangat integratif sebenarnya. Kamu bisa mengkaji aspek-aspek komunikasi, kamu bisa mengaji bagaimana Islam itu diteliti dengan menggunakan perspektif komunikasi. Banyak sekali. Saya ingin tanya, kenapa setiap daerah itu selalu menggunakan logat dalam membaca Al-Quran, banyak logat yang berbeda-beda. Kalau misalkan kemarin itu misalkan di kemarin itu komunitas hijrah itu menggunakan bahasa dengan logat yang berbeda. Dan logat itu menjadi karakteristik mereka ketika mendengar orang baca Al-Quran dengan gaya seperti itu, identifikasinya mesti itu aliran hijrah. Islam Jabr itu. Islam hijrah itu. Ada idiom-idiom, ada identitas-identitas kenapa dalam gaya bahasa misalkan penggunaan logat dalam membaca Al-Quran itu selalu beridentifikasi, punya identitas dan punya gaya sendiri-sendiri. Ini juga perlu untuk diteliti. Ini juga perlu diteliti oleh kita semua sebagai usaha untuk meneliti Islam dalam perspektif komunikasi. Dan banyak sekali. Kenapa jilbab itu beda-beda? Cara berjilbab istri pejabat dengan berjilbabnya mahasiswa. Kalau cara berjilbabnya istri pejabat biasanya kelihatan rambutnya sedikit terus diudeng-udeng gini. Kalau mahasiswa itu cantolin gini. Nah ini kan berbeda-beda. Atau Anda teliti bagaimana cara berjilbab antara mahasiswa UGM dengan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ini juga bisa. Atau Anda teliti cara berjilbab mahasiswa dari Sumatera dengan mahasiswa dari Jawa Timur misalkan. Pasti akan berbeda. Kamu bisa teliti itu, kenapa kok bisa seperti itu. Ini kan menarik ya. Ini menarik kalau misalkan dalam kajian perspektif komunikasi Anda akan bisa teliti, itu juga menarik. Nah ini apakah sudah dikatakan sebagai studi Islam? Saya katakan ini sudah. Ketika Anda meneliti cara berjilbab yang berbeda ya, gaya berjilbab antara mahasiswa Sumatera dengan mahasiswa asli Jawa Timur misalkan. Ini apakah sudah masuk dalam kajian Islam Pak? Saya bilang ini sudah. Mbak Ajeng dengan Mbak Dia Montisuporti beda cara jilbabnya. Kalau Mbak Ajeng cara jilbabnya tuh yang ringan-ringan buat belanja ke pasar gitu kan. Ya gitu ya. Kita bisa bedakan orang mau pergi kemana, aktivitas kemana dengan cara dia menggunakan jilbab. Ya, kita bisa meneliti itu kan. Oh, dia menggunakan jilbab ini, nggak mungkin dia akan ke kondangan atau ke mall. Oh, dia menggunakan jilbab ini, nggak mungkin dia akan kuliah. Oh, dia menggunakan jilbab ini, nggak mungkin dia akan mandi kok pakai jilbab itu kan, nggak mungkin. Ya kayak gitu teman-teman.
Mohon maaf sinyalnya agak error, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Itu pembahasan hari ini ya, pembahasan kita di pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan saya tunggu, silakan. Semoga nggak ada pertanyaan berarti semoga harapan saya sudah terpenuhi. Semoga tidak ada pertanyaan. Saya positif tinggi, nggak ada pertanyaan berarti kalian sudah paham semua gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Teman-teman semua yang saya muliakan, oke, silakan. Bagaimana peranan pendekatan antropologi dalam upaya pemurnian ajaran agama dari praktek-praktek ajaran agama yang tidak sesuai tuntunannya, Pak? Sebenarnya